Au upoy munro. Kasih tak pengali apa? Mana nih kepalanya? Par bang. Di rumah sekitar jam berapa? Pokoknya itu saya perkirakan sudah satu hari. Apa bajunya itu cerah? Warna orange pak itu pakai tidur. Orange. Iya orange sama celana dengan baju pakai baju gengsi. Oke, si orange. Iya. Kalau celananya apa pakai? Orange juga. Umur berapa itu anak? Umur 5 tahun. 5 tahun. Kapan kejadiannya nih? Tanggal 20 subuh. Jadi tadi kebetulan dapat informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di irigasi Lakasi yang memang aliran itu dari arah Pindra lewat Sidrap. Jadi hubungi anggota ke sana, saya bersama Kasat ini semua, Kasiwa semua dengan tim saya dari Maritinganya kita masuk ke Polsek, bersama-sama ke TKP. Namun sampai di sana juga tadi itu mayat sudah kira-kira ada berapa meter sudah dari ini. Tadi ini kan pintu di bawah arus. Oh iya. Nah, saya kejar ke sana dengan teman-teman untuk ditahan supaya jangan sampai terbawa arus terus. Jadi alhamdulillah datang teman-teman untuk mengevakuasi mayat tersebut. Sini. Ibu Iriadi, ya. Apa motifnya sehingga kita membunuh masalah kebencian sama bapaknya pak. kita? Kenapa? Kenapa bisa dibunuh itu anak? Itu pak. Pokoknya saya pak. Padahal itu anak-anak tidak ada perasaan kamu kak bunuh bapaknya Di buang masuk di ledeng. Oh, kita dorong Iya. masuk di ledeng. ledeng irigasi. Iya. Apa itu? Irigasi. Ledeng. Jadi kita bagaimana nih setelah kita dorong kemana nanti? Pulang pak dari rumah. Rumah tidak bangun. Iya. Depan rumahnya dia itu pas diangkat depan rumahnya Iya. tidak bangun. Tidak bangun nih pak. Terus kemudian saja bangun masih berdiri nih di depan. Kemudian di jalan. Tidak ada pakai senjata tajam. Tidak ada. Tidak dipotong lehernya. Tidak pak. Kira jam berapa itu? Dan jam berapa itu kalau bunyi minus di pak? Terus alasannya ibu kenapa membunuh anaknya ini? Itu dia alasanku pak, dendam kak sama bapaknya. Dendam bagaimana bu maksudnya? Kan itu suamiku, suami pertama tuh pak. Terus itu dendam masih dendam kak itu pertamanya waktu ku ceraikan. Terus sampai sekarang kembali kika, tapi perasaanku masih dendam sedikit. Tapi kenapa lagi banyak sekali cerita-ceritanya waktu ku ini bertangkai ini baru-baru. Dan tidak enak ku rasa. Seperti apa bahasanya bu? Seperti apa ucapannya suami tak? Banyak sekali pak, nak kan itu nak bilangin nak pencuri uang padahal tidak ada kesiwannya. Nak bilang kak banyak sekali hutannya bersama selama sama kak padahal tidak ada uang nak kasih kak. Nah utami mana datang kak urusi anaknya. Kak anak tiri pak itu. Iya.
Waktu itu Pak sering cekcok waktu rujuk lagi Bu. Ya, Sering cekcok sama suami tak? Nggak? iya. Sering marah-marah Pak, tapi saya beruntung istrinya tidak pernah nak pukul-pukul. Itu istrinya ketiga pernah sekali nak pukul, tapi beruntung saya tidak nak pukul-pukul Kak. Itu juga waktu ku bertengkar, saya bilang kulemparkan parang bilang Kak, tidak mau Kak kasih begitu bicara-bicara jelek-jelek. Ini saja Pak parang potong nggak daripada kasih jelek kan Kak. Tapi tidak mau aku nak bilang Kak, Pak bilang tidak kupukul kok Pak. Siapa tahu kupukul kok nak mau melapor ke sama polisi, nak mau kasih penjara Kak. Bagaimana anakku siapa yang ngurus sih? Jadi begitu bicaranya ini terakhir Pak untuk bertengkar. Berarti cuma dituduh saja makanya kita sakit hati itu saja, tidak ada yang lain Bu. Katanya juga sempat tidak diakui anak tak? Iya itu, itu yang waktu ke pengadilan tuh Pak, begini caranya. Waktu ke pengadilan pertama itu waktu ku diceraikan dulu, itu pengadilan Kak, itu omnya nak kasih tahu kan Kak bilang kenapa itu suamimu na ingkari itu anaknya tidak ngakui, maka bagaimana om kenapa na ingkari anaknya memang ini. Nah masa dia selama karena dia kasih hamil Ki, jadi itu na bilangnya itu omnya bawa di pengadilan itu anakmu Pak tidak ngakui. Jadi ku bawa Pak itu memang rasa di situ maka apa tuh benci sekali Kak. Cerai alasannya mau nak kasih cerai Kak mau pergi panlesa, ternyata paling mau kawin di belakang. Belum selesai pengadilan ku na pergi kawin. Nah itu kan waktunya Ibu sidang cerai ada bahasanya tidak mengakui anak ya? Iya ada bahasanya Pak. Terus kenapa rujuk lagi Bu kalau sakit hati sama itu suami? Pak kan itu kasihan anaknya ada di Malaysia itu yang tidak ngaku itu. Yeah. Seandainya Pak tapi tidak kuda perasaan kecil-kecil dan aku masih ku ingat terus sih perasaan tapi saya tidak ku kasihani anakku juga bilang jangan kasih begitu orang tuamu nak cukup misalnya dengar kasih begini kau tuh. Apa saya tidak mau kalau anakku dan dapat sama bapaknya. Dari ku kasih dan dia sampai sekarang tidak ku kasih tahu kan anaknya bilang begini bapakmu nak. Yeah. Tapi waktu Ibu sama-sama waktu selama rujuk ini tidak pernah timbul rasa sakit hatinya atau bagaimana? Tapi masih ada Pak, masih ada tapi selalu ngecek anaknya itu di Malaysia selalu kalau bicara tentang anaknya selalu kebencian saja Pak. Padahal itu anak kasih dia yang kasih rujuk kembali. Tapi tidak aku kasih tahu kan anakku bilang begini sifatnya bapakmu. Yeah. Tapi cuma saya yang tahu bilang sifatnya begini semua bapaknya tapi tidak mau Pak kasih tahu kan anaknya. Bisa dijelaskannya terkait penanganan kasus penculikan dan pembunuhan, khususnya pembunuhannya Bang? Ya. Untuk kasus pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ibu tirinya kemarin, jadi kita lagi masih proses penyidikan lanjut, ya kan? Ya. Terus kita lagi periksa saksi-saksi yang ada, demikian. Ada berapa saksi yang diperiksa? Untuk sementara kita periksa 3 saksi, ya kan, yang ada di wilayah Pindrang. Kita lihat kemarin saksi tersebut yang melihat si tersangka itu masuk ke rumahnya si korban. Untuk ini sendiri Bang, ini kan korban waktu ditemukan diinformasikan tidak ada kepalanya tidak lengkap maksudnya. Iya. Itu karena faktor apa Bang? Jadi kalau lihat karena lihat dari mayat korban yang tidak ada tuh hanya tengkoraknya, tulang kepalanya, tapi kulit mukanya itu ada, kulit kepalanya itu ada. Karena saking lamanya itu mayat di dalam air, karena kepala itu melembek kulitnya, jadi hilang tengkoraknya. Ini karena waktu kita angkat itu mayat itu sudah lembek sekali, sudah busuk sekali. Berarti ini dugaannya karena lama terendam. Ya, lama terendam dalam air dan apalagi itu di jalur irigasi yang banyak pintu-pintu air, jadi bisa terbentur.
Ini bang untuk pasal yang dikenakan tersangka ini. Pasal 340 dan pasal 338, junto pasal 80 pelindungan anak, undang-undang pelindungan anak, Ancaman hukum seumur hidup. seumur hidup. Iya.